Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2111 Pilihan Lin Yun. Saya khawatir saya tidak akan bisa menguburkan pemuda cantik itu. Putra suci Daoyang menghela nafas di samping Lin Yun, dia sangat menyesal, dan 8 pemimpin teratas jalan surgawi lainnya juga memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Keindahan pemakaman adalah yang terbaik di antara 9 jalan surgawi, untuk waktu yang lama, mereka telah ditekan dan reputasi mereka jauh lebih rendah. Meskipun dia tidak mengatakannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin di dalam hatinya. Sejak mereka datang ke Kunlun, mereka semua adalah orang suci jenius yang tak terkalahkan, satu demi satu, mereka muncul dari langit dan menaklukkan semua orang suci jenius di wilayah masing-masing hanya dalam beberapa tahun. Siapa yang tidak ambisius dan ingin mencapai puncak lain di jalan surgawi dan benar-benar menjadi yang terbaik di jalan surgawi? Namun Lin Yun keluar dan secara tidak sengaja menaungi mereka dalam hal reputasi, bisa dikatakan dia telah menahan amarahnya. Ledakan. Cahaya yang dilepaskan oleh alam rahasia menjadi semakin cemerlang, warnanya berbeda-beda, membentuk cahaya yang menyilaukan, membuat ruangan menjadi berwarna-warni, seperti mimpi. 9 alam rahasia, 7 alam rahasia naga, ditambah alam rahasia naga biru dan alam rahasia naga sejati. Dapat ditemukan dengan jelas bahwa cahaya dari alam rahasia naga ilahi lebih cemerlang dan mendalam, dan cahaya yang berharga sangat kuat. Changlong sedikit lebih rendah, tetapi momentum dan tekanannya tidak kalah sama sekali. Angin dan guntur menderu, merobek kehampaan, dan pemandangan itu bahkan lebih menakutkan. Hanya alam rahasia naga sejati yang juga sangat mempesona, tetapi alam rahasia lainnya tampak sangat redup dan tidak mencolok. Alam rahasia naga sejati ini sepertinya bagus. Dibandingkan dengan alam rahasia naga ilahi, ini tidak mengesankan sama sekali. Dikatakan sebagai naga asli, tapi menurutku ini lebih seperti naga lain-lain. Changlong juga sedikit lebih buruk. Alam rahasia Shenlong adalah yang paling mempesona, dan materi surgawi serta harta duniawi di dalamnya pasti lebih langka. Hei, semua orang tidak bodoh, siapa yang tidak bisa melihatnya? Alam rahasia naga sejati ini jelas disiapkan untuk orang-orang yang relatif lemah, dan ini bisa dianggap sebagai jalan keluar. Ya, bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa menjadi Dragon Prodigy. Persaingan di sini relatif kecil, dan itu merupakan hal yang baik bagi kami. Saat alam rahasia berkembang dengan cahaya, mata semua orang tertarik padanya. Segera, seseorang mulai mencoba, dan mereka bergegas menuju dunia rahasia favorit mereka dengan kecepatan kilat meskipun memiliki kekuatan naga. Daoyang, apa tes rahasianya? Lin Yun memandang Sein San Daoyang dan berkata. Putra suci Daoyang menjelaskan, alam rahasia terbuka selama total 7 hari. Selama kamu dapat membunuh monster semi suci di dalam, kamu dapat pergi kapan saja bahkan jika kamu lulus ujian. Aliran waktu di dalam adalah berbeda dengan di dunia luar. 7 hari hampir sama dengan 2 hari di dunia luar. 1 jam. Ye Feng tersenyum dan berkata, tes ini sepertinya tidak sulit. Monster semi suci, bagi monster emas seperti mereka, dapat dibunuh tanpa usaha apapun. Meskipun ini sedikit lebih sulit bagi pemimpin biasa, ini bisa memakan waktu, dan juga bisa dilakukan dengan membunuh monster semi-suci. Fiuh. Pada saat ini, beberapa biksu yang bergegas menuju pusaran air alam rahasia langsung terkena dan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mereka sengsara, mereka terluka parah oleh pusaran air di alam rahasia, setelah mendarat, mereka ketakutan oleh kekuatan naga dan tidak bisa bangun. Mereka hanya bisa merangkak kembali, sementara yang lain bergegas menuju dunia rahasia dengan mata berapi-api, sama sekali tidak mampu menjaga dan memberikan bantuan. Lin Yun diam-diam berpikir, sepertinya ujian telah dimulai, dan banyak orang dapat tersingkir di pintu masuk dunia rahasia. Daoyang, dunia rahasia mana yang harus kita pilih? Bai Suying bertanya. Daoyang Shengzi sekarang adalah pemimpin sekte Tiandao. Memilih dunia rahasia sama dengan memilih grup, dan mereka harus melewati level bersama-sama di masa depan. Daoyang sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil pilihan. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang suci di tanah suci kuno dengan hati-hati menunggu orang-orang tertentu untuk membuat pilihan. Lin Yun tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang menunggu para pemimpin utama Tianlu untuk membuat pilihan dan tidak ingin bertemu orang-orang ini sebelumnya.
9 gunung naga setara dengan 9 kelompok. Memilih alam rahasia yang berbeda dapat menghindari beberapa orang yang tidak ingin Anda temui sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba seseorang naik ke langit, pria itu berpakaian putih dan tampak tampan. Cahaya suci yang menyilaukan mekar dari tubuhnya, dan kekuatan jalan besar berkembang, dia terbang melintasi langit, dan orang-orang di langit takut untuk mundur. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Gu Xian, dia memilih alam rahasia Azure Dragon. Pemuda berbaju putih tidak lain adalah Gu Xian, yang berada di puncak jalan pada hari pertama. Ia memiliki keanggunan yang tak terbatas, seperti seorang protagonis di dunia, dengan pakaian putih berkibar dan sosok yang tiada taraf. Hal ini memberi tekanan pada banyak orang. Setelah dia memilih alam rahasia Azure Dragon, jelas ada lebih sedikit orang yang bergegas menuju alam rahasia Azure Dragon. Inilah kekuatan pencegah Tianlun No. 1. Namun, masih ada sosok kuat yang bergegas menuju alam rahasia Azure Dragon, yaitu Si Tuyan, pemimpin jalan hari ketiga. Hei, Gu Xian, ayo berkompetisi dan lihat siapa yang bisa memenangkan posisi teratas di Qinglong. Si Tuyan nakal, dengan mata ceria dan tajam. Kamu akan gagal. Gu Xian berkata dengan ringan, lalu menghindar dan bergegas ke pusaran air alam rahasia Qinglong. Belum tentu demikian. Si Tuyan melambaikan lengan panjangnya dan mengikutinya dari dekat. Karena Qinglong C, banyak orang yang menaruh harapan terhadap alam rahasia Qinglong, tetapi sekarang dua jalan surgawi teratas telah memasukinya pada saat yang sama, menyebabkan banyak biksu mundur saat menghadapi kesulitan. Namun meski begitu, masih ada beberapa orang yang mengertakkan gigi dan bergegas ke Qinglong C. Ini adalah pesta 1000 tahun yang mengumpulkan semua pahlawan dunia. Akan selalu ada orang yang tidak puas. Tidak peduli siapa yang menduduki peringkat pertama di jalan peziarah. Pertempuran akan berakhir. Suara mendesing. Setelah Gu Xian dan Si Tuyan membuat pilihan mereka, semakin banyak orang berkuasa yang membuat pilihan mereka, dan ada banyak sekali sosok di langit. Sekilas mereka semua adalah orang-orang bertalenta yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, penuh vitalitas dan semua orang bersemangat tinggi. Pilih alam rahasia Changlong. Daoyang Shengzi juga membuat pilihan. Dibandingkan dengan alam rahasia Shenlong, alam rahasia Changlong relatif kurang menarik perhatian dan tidak menarik perhatian para petinggi Tianlu. Dan alam rahasia Changlong sendiri cukup mempesona, dan iblis emas lainnya dari sekte Tiandao juga setuju. Oke, kata Bai Suiying. Baik. Ye Feng dan Sheng Shengzi juga setuju. Lin Yundao, setelah lulus ujian dunia rahasia, dapatkah saya memilih untuk berganti grup di tengah jalan? Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandangnya. Daoyang Shengzi berkata, secara teoritis hal itu mungkin terjadi, tetapi menyeberang dari satu gunung naga ke gunung naga lainnya akan menemui hambatan dan risiko yang besar. Tidak ada yang akan berganti tim kecuali benar-benar diperlukan. Ye Qingtian, kamu tidak ingin memilih dunia rahasia lain, kan? Ye Feng berkata dengan tatapan buruk. Saya memilih alam rahasia naga sejati, kata Lin Yundao. Tidak peduli kelompok mana yang dia pilih, tetapi ketika dia melihatnya sekilas, dia menemukan bahwa banyak orang di Sekte Pedang telah memilih alam rahasia naga sejati, jadi dia berubah pikiran untuk sementara. Alam rahasia naga sejati. Yang lain sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dibandingkan dengan alam rahasia lainnya, alam rahasia naga sejati jauh lebih rendah daripada Bao Guang. Ini dapat dengan mudah dianggap sebagai pilihan bagi yang lemah. Ye Feng mencibir, kamu tidak berpikir ingin mengambil keuntungan, bukan? Jika semua orang berpikir demikian, maka persaingan di alam rahasia naga sejati akan lebih berdarah, dan akan mudah untuk menjadi pintar. Dia adalah jenius dari keluarga Ye, dan kata-katanya sangat kasar. Dia melanjutkan, terus terang, posisi teratas di peringkat naga sejati tidak cukup untuk mendukung binatang peringkat naga ilahi. Jika kamu tidak menang tempat pertama pada akhirnya, kamu ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Lin Yun terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya, dan hanya menatap putra suci Daoyang. Sudahkah kamu memikirkannya? Putra suci Daoyang memandang Lin Yun dan diam-diam mengirimkan pesan, meskipun kata-kata Ye Feng tidak menyenangkan, itu bukannya tidak masuk akal. Jika Anda ingin memanfaatkan grup naga sejati, mudah untuk melakukannya. Terbalik, di Changlong setiap orang bisa menjaga satu sama lain di alam rahasia. Pikirkan tentang itu. Lin Yun sangat bertekad. Dia tidak pernah bermaksud mengambil keuntungan. Baik, putra suci Daoyang tidak ada di sana untuk membujuknya. Xin Yan dan Bai Suiying ingin pergi ke alam rahasia naga sejati bersamanya, tapi Lin Yun menolak. Cahaya harta karun di alam rahasia naga sejati memang terlalu redup, tidak perlu bersamanya.
Banyak orang suci dari Sekte Tiandao muncul di langit pada saat yang sama. Lin Yun berpisah dari pasukan besar dan pergi menuju alam rahasia naga sejati sendirian. Dia terlihat sangat menarik perhatian dan segera menarik perhatian banyak orang. Ye Qingtian sebenarnya pergi ke alam rahasia naga sejati. Orang ini tidak benar-benar berpikir bahwa dia adalah naga dewa, kan? Dia hanyalah ekor burung bangau. Dia masih ingin memanfaatkan alam rahasia naga sejati dan mencari kematian. Saya rasa dia akan sengsara. Reputasinya terlalu buruk dan dia berada di urutan terbawah dalam daftar naga dewa dan jenius. Sulit untuk tidak menjadi sasaran. Di tengah semua diskusi, Lin Yun berubah menjadi pusaran air dan dengan tenang melewati pusaran alam rahasia. Lin Yun sama sekali tidak merasakan pusaran air di alam rahasia yang dapat melukai biksu biasa. Setelah memasuki pusaran rahasia, Lin Yun merasa ruangnya terdistorsi, tidak mampu menahan apapun, dan tidak dapat merasakan apapun. Perasaan ini sangat mirip dengan pengalaman susunan teleportasi sebelumnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai menjadi semakin ringan, dan kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Lin Yun muncul di rawa yang dipenuhi kabut hitam, rawa tersebut mengeluarkan gelembung hitam, dan gelembung tersebut meledak membentuk kabut hitam. Berulang kali kabut hitam di kawasan ini tak kunjung hilang. Ada banyak pohon tinggi yang tumbuh di rawa aneh, dan banyak juga suara aneh. Apakah ini alam rahasia naga sejati? Ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Lin Yun melihat sekeliling dan mengira alam rahasia itu adalah negeri kuno seperti negeri dongeng. Dia tidak menyangka lingkungannya begitu keras. Bahkan orang kuat di alam semi suci perlu menggunakan energi suci untuk menahan gas beracun di kabut hitam setiap saat. Meski begitu, dia tetap tidak bisa tinggal terlalu lama. Racun akan terus menumpuk di dalam daging dan darah, dan lama-kelamaan akan menjadi bahaya yang tersembunyi, dan energi suci tidak dapat segera dihilangkan. Lin Yun tidak peduli, dia memiliki tubuh ilahi Changlong, tetapi gas beracun tidak dapat membahayakannya sama sekali jika dia membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya. Hah! Ketika Lin Yun hendak bergerak maju, dia melihat sekeliling dan menemukan rumput aneh yang memancarkan cahaya samar berharga di kabut hitam. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat dan akhirnya memastikan bahwa itu adalah rumput darah naga kuali emas, dan bahkan menghasilkan bunga dan buah-buahan eksotis. Rumput darah naga kuali emas, buahnya berbentuk seperti kuali emas dan sangat berharga, harus dilahirkan di tempat di mana darah naga bertebaran, sangat jarang terjadi di dunia luar. Apakah karena aku terlalu beruntung, atau alam rahasia naga sejati ini memang sebuah harta karun? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dari udara. Rumput darah naga kuali emas kemudian bangkit dan jatuh ke tangan Lin Yun dalam sekejap mata. Namun sebelum dia bisa melihat lebih dekat, kilat hitam terbang keluar dari rawa dan mendatanginya dalam sekejap mata. Lin Yun kaget. Petir macam apa ini? Itu adalah lidah kadal. Tidak hanya sangat beracun, ia juga sangat tajam, dengan duri-duri kecil di sekujurnya. Belum lagi tersengat, kalaupun tidak sengaja terkontaminasi akan menimbulkan bencana. Jangan gunakan pedang, Xiao Bingfeng mengingatkan di alam rahasia Ziyuan. Tapi itu sudah berakhir, Lin Yun mencabut pemakaman bunga dengan punggung tangannya dan memotong lidah seperti tombak itu menjadi ratusan pecahan dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan. Puing-puing meledak secara berurutan di udara dan segera memenuhi ruangan, memenuhi setiap sudut, sehingga tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk menghindar. Bab 2112 Satu Pedang. Lin Yun berada di dalam kabut beracun ini, dan sebelum dia bisa bereaksi, sejumlah besar kabut beracun terbang ke arahnya. Tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan magnet, dan hampir seketika, semua kabut beracun tersedot ke dalam tubuhnya. Kabut beracun menembus kulit dan dengan cepat terakumulasi dalam darah yang mengalir, darah Lin Yun segera berubah menjadi hitam yang menakutkan. Racun mengalir melalui darah dan menyerang anggota badan, tulang, dan organ dalam Lin Yun. Semuanya terjadi di ruangan yang terbuat dari kilat dan batu api. Lin Yun belum pernah mendengar kengerian racun ini. Tubuhnya mulai membusuk dari dalam keluar. Aura nirwana benar-benar tak tertahankan, dan niat pedang galaksi tidak dapat dipotong karena sudah menyatu sempurna dengan tubuhnya. Ledakan. Rawa itu meledak, dan pemburu yang bersembunyi di bawahnya muncul, dengan hanya kepalanya yang terlihat. Dia memancarkan kekuatan naga dan menatap Lin Yun dengan mata dingin. Ia sangat berhati-hati dan tidak bertindak gegabah, menunggu sampai bibir Lin Yun menjadi sangat gelap sebelum akhirnya menyerang lagi. Ups! Lidah yang baru saja dipotong oleh Lin Yun telah tumbuh kembali dan berubah menjadi sambaran petir.
Tapi ketika petir menyambar dan hendak menyapu Lin Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengeluarkan cahaya yang ganas. Dia langsung mengulurkan tangan, meraih lidahnya, lalu menarik tubuh besar kadal itu keluar dari tanah dengan tarikan yang kuat. Namun kadal ini sangat tegas dan justru berinisiatif menggigit lidahnya sendiri, lalu mengayunkan ekornya dan terjatuh dengan mantap. Mati. Lin Yun tidak ingin terlibat dengan kadal itu, jadi dia mengibaskan lidah kadal itu dengan tangan kanannya, menjentikkan pemakaman bunga dengan jarinya dan terbang keluar. Fiuh. Artefak suci Suang Yao, ditambah dengan berkah dari niat pedang galaksi, mengandung tepi yang tidak bisa dihancurkan. Sisik yang tampaknya keras dapat ditembus dengan mudah. Monster kadal itu pecah menjadi dua bagian di tempat, dan darahnya tumpah ke rawa. Yang menakutkan adalah tubuhnya yang patah masih menggeliat, seolah-olah akan berubah menjadi dua ekor kadal. Tidak ada akhir. Lin Yun memanggil kembali pemakaman bunga, menyuntikkan energi nirwana, dan menyapunya dengan pedang. Ledakan. Kadal aneh itu tidak memiliki daging dan darah yang tersisa, dan dipotong menjadi bubuk tepat di depan kekuatan absolut. Ini adalah naga kadal. Ia memiliki darah naga. Tubuhnya dapat dibelah menjadi 4 bagian, dan lidahnya mengandung racun. Sekali diserang, ia bahkan dapat mengendalikanmu sebagai boneka, yang sangat aneh, jelas Xiao Bingfeng. Lin Yundao, memang agak sulit untuk dihadapi. Ini bukan monster semi-suci. Jika saya tidak berubah menjadi darah naga, saya benar-benar tidak akan bisa dengan mudah memurnikan racun ini. Setelah dia diracuni, dia segera mengaktifkan tubuh Dewa Changlong, dan darah naga itu mendidih seperti magma dan dengan cepat membakar racunnya. Tinggalkan di sini dulu. Lin Yun tidak ingin tinggal terlalu lama, dia masih ingin bertemu dengan Ye Ziling dan yang lainnya secepatnya. Dia tidak pergi jauh sebelum dia mendapat masalah lagi. Ada ular berkepala manusia yang terjalin di beberapa pohon purba yang menopang langit, berbadan dan berkepala manusia, dengan satu tanduk di antara alisnya, tanpa alis, serta tulang alis dan pipi yang menonjol, jelek dan ganas. 10 ular berkepala manusia mengeluarkan jeritan yang menakutkan, dan gelombang suara yang tak terlihat melawan, dan jiwa Lin Yun diserang. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menghadapinya, tapi sayangnya niat pedang Lin Yun dikhususkan untuk memotong sihir spiritual yang tak terlihat ini. Pohon mati menumbuhkan bunga. Lin Yun mengayunkan pedangnya, dan pohon suci kuno di belakangnya bergerak tertiup angin. Cahaya pedang naik seiring badai, dan di antara kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbang, cahaya pedang berputar ke depan dan bergegas ke depan. Klik. 10 ular berkepala manusia semuanya dibunuh berkeping-keping bahkan sebelum mereka mendekat. Monster-monster di alam rahasia ini nampaknya sangat kuno, dan semuanya memiliki garis keturunan kuno. Mereka semua memiliki bentuk yang aneh, dan sangat mudah untuk ditangkap jika kamu tidak hati-hati. Hal yang paling mengerikan adalah ini bukanlah monster alam semi-suci. Lin Yun sekarang tahu bahwa ujian di alam rahasia tidak semudah itu. Ini masih merupakan alam rahasia naga yang sebenarnya. Lin Yun menganalisis secara singkat beberapa di antaranya dibandingkan dengan dunia luar, monster di alam rahasia memiliki bentuk yang aneh dan cukup langka, seperti binatang purba. Dia tidak tahu seberapa besar rawa kabut hitam. Lin Yun telah berjalan selama 2 jam dan masih belum melihat apapun. Berbagai monster menyerang sepanjang jalan, banyak di antaranya sangat mirip dengan monster legendaris, dan semuanya memiliki kemampuan khusus. Mereka beracun, memiliki vitalitas yang aneh, atau dapat mengeluarkan gelombang suara, dan beberapa dapat bersembunyi di balik angin. Baru saja, dia membunuh monster unicorn transparan, terlihat seperti harimau, tetapi bisa menyemburkan guntur dan kilat sambil bersembunyi di angin, dan energi pedangnya tidak dapat menyentuhnya. Pada akhirnya, Lin Yun menangkap monster itu dengan keinginan angin dan gunturnya, dan dia menghancurkan monster itu dengan kemarahan naga biru. Itu adalah. Lin Yun melihat sekeliling dan menemukan rumput aneh 1000 meter jauhnya, mekar dengan cahaya redup dan sangat tidak mencolok. Di rawa kabut hitam, jenis gulma yang tidak mencolok ini membutuhkan perhatian yang relatif. Harta karun surga dan bumi yang benar-benar menarik perhatian adalah jebakan atau dijaga oleh monster yang menakutkan. Apakah aku terpesona? Lin Yun melihat dengan seksama, dan cahayanya menghilang lagi, hanya menyisakan rumput liar yang tumbuh di perairan dangkal. Pergi memeriksanya. Lin Yun mencapai jarak 1000 meter hanya dengan ketukan jari kakinya. Dia muncul di depan ilalang, mengulurkan tangannya dan meraihnya ke depan, dan wow, ilalang itu tumbang dengan cerdik. Desir, desir, desir. Lin Yun terus mengambil tindakan, rumput liar ini sepertinya bergerak mengikuti angin dan tidak memiliki kecerdasan,
tetapi Lin Yun tidak bisa menangkapnya. Ini benar-benar rumput liar yang aneh. Mata Lin Yun berbinar, dan dia yakin ini memang rumput yang aneh, dan sudah memiliki kecerdasan spiritual yang belum sempurna. Ketahui cara menghindari monster dan menyamar. Ia bergerak mengikuti angin, tampak menyedihkan dan polos seperti wanita lemah. Jangan bergerak. Lin Yun tidak memiliki kesabaran untuk memainkannya lagi, dan langsung menggunakan pedangnya untuk mengurung ruang. Pada saat ini, bahkan angin pun tidak dapat mengalir. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk memegang rumput liar, lalu menariknya dengan kuat. Ledakan. Api emas membubung ke langit, rumput liar melepaskan kamuflasenya, dan rumput setinggi 3 kaki yang terbakar dengan api emas muncul. Ia sudah menghasilkan buah, dan buahnya sangat ajaib, terlihat seperti tripod emas kecil. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat pola burung Phoenix Dewa dan naga surgawi tercetak di tripod. Ya dewa. Lin Yun terkejut sesaat, ini adalah rumput kuali emas berumur 1000 tahun, yang berisi darah naga yang sangat murni dan melahirkan pola suci bawaan. Setelah dipegang oleh Lin Yun, ia berjuang terus-menerus, memperlihatkan tubuh aslinya, rerumputan eksotis bergoyang, dan tubuh tripod berdengung dengan suara jalan besar. Lin Yun sangat terkejut hingga energi dan darahnya melonjak, dan organ dalamnya hampir pecah. Orang baik. Jika itu adalah Half Saint lainnya, mereka pasti akan terkejut sampai mati hanya dengan melakukan ini. Tidak heran mereka bisa hidup begitu lama. Orang baik, ini sebenarnya adalah buah suci bawaan. Lin Yun, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Xiao Bingfeng berkata dengan iri, saya berani mengatakan bahwa alam rahasia naga dewa lainnya mungkin tidak dapat menemukan buah suci bawaan. Mata Lin Yun berbinar dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia cukup beruntung telah menemukan tanaman eksotik ini, jika tidak, dia tidak akan menyadarinya bahkan jika dia menginjaknya. Bangun. Kuali emas masih ingin berjuang dan menyerang Lin Yun dengan seluruh kekuatannya, namun Lin Yun tidak memiliki etika bela diri yang bisa menandinginya sama sekali. Dia meraih rumput eksotis dengan tangan kirinya dan menepuk telapak tangan kanannya ke tanah. 9 teratai guntur misterius itu seperti ular berbisa, memotong tentakel akarnya yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur jauh di dalam tanah. Rimpangnya sangat besar hingga menyebar hingga puluhan bahkan ratusan mil. Tapi tidak ada gunanya bertemu Lin Yun, pertama-tama dia memenjarakannya dengan niat pedang galaksi, kemudian memotong akarnya dengan artefak suci Xingyao, dan kemudian menggunakan tubuh ilahi Changlong untuk bersaing dengannya dengan kekerasan. Ledakan. Akhirnya, Lin Yun mencabutnya. Rumput darah naga kuali emas memang langka dan cukup langka, namun yang ada di hadapanmu bahkan lebih luar biasa lagi, pasti berumur lebih dari 10.000 tahun. Kuali berisi pola suci bawaan, dan pola suci menunjukkan pola Dewa Phoenix dan naga surgawi, hampir persis sama dengan kuali naga Phoenix. Buah suci bawaan adalah hal yang sangat bagus. Lin Yun dapat dengan jelas merasakan energi suci yang sangat agung di dalam kuali, serta darah naga yang sangat murni. Baik digunakan untuk mencapai terobosan dalam kultivasi atau untuk mengolah tubuh ilahi Changlong, hal itu akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Lin Yun bahkan curiga dia bisa menggunakannya untuk menerobos Semi Sein. Bingfeng kecil, menurutmu apakah itu bisa membantuku menerobos ke Semi Sein? Kata Lin Yundao. Dia tampaknya tidak terburu-buru untuk mencapai alam semi suci, tetapi sebenarnya dia cukup bersemangat untuk itu. Namun, karena dasar yang dalam dari 10 Yuan Nirvana, dia menyerah untuk sementara setelah mencobanya beberapa kali. Itu benar-benar mungkin. Bukan karena kamu tidak memiliki fondasi yang cukup, tapi karena hambatannya terlalu kuat. Kuali emas naga Phoenix ini sangat mendominasi, jadi sangat cocok untuk menerobos kemacetan. Saat naga Phoenix Ki menyerang, ini bukan pertanyaan apakah kemacetan dapat dipecahkan, tetapi masalah apakah tubuh Anda dapat menanggungnya. Xiao Bingfeng menganalisis dengan tenang. Seseorang datang. Lin Yun baru saja memanen buah suci bawaan ini ketika beberapa orang suci setengah alam Yuan ungu datang dari arah yang berbeda, menatap Lin Yun dengan penuh semangat. Nak, serahkan rumput darah naga kuali emas. Bersikaplah bijak dan jangan biarkan kami melakukan apapun. Total ada 6 orang, dan mereka perlahan berkumpul, mencoba memaksa Lin Yun untuk menyerahkan rumput darah naga kuali emas. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa yang didapat Lin Yun adalah buah suci bawaan. Ketika mereka melihat penglihatan dari kejauhan, mereka mengira itu adalah buah kuali emas 10.000 tahun. Pengadilan kematian. Lin Yun tampak tegas dan tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Di matanya, para setengah biksu dari alam Yuan ungu yang belum menguasai aturan-aturan Dao besar hanyalah seekor anjing liar. Lin Yun mengayunkan pedangnya,
dan kepala dua orang yang mendekatinya pertama kali terbang pada saat yang bersamaan. Adegan ini langsung membuat takut empat orang lainnya. Lin Yun membunuh tiga orang lagi seperti sedang memotong melon dan sayuran. Dalam sekejap, hanya satu orang yang tersisa, dan orang itu berjalan kembali seperti orang gila. Lin Yun tidak mengejarnya, tapi memukulnya dengan pedang dari udara. Busur energi pedang seterang bulan terang, dengan mudah mengejar lawan dan memotongnya menjadi dua. Lin Yun tidak menyingkirkan pedangnya, berbalik dan melihat ke belakang, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Ribuan meter jauhnya, seorang pemuda berpakaian ungu sedang duduk di atas batu, memakan buah roh di mulutnya, menatapnya sambil tersenyum. Pemuda itu sangat luar biasa, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, tatapannya dalam, dan gaun ungunya tampak seperti baju besi suci yang berharga. Dia sangat percaya diri dan membiarkan Lin Yun datang. Dia memakan buah itu dan berkata dengan senyum malas, seperti yang diharapkan dari Ye Qingtian, tidak heran dia bisa masuk dalam daftar naga dewa. 6,5 orang suci dari Yuan Ungu Alam membunuh seperti menyembelih anjing. Sungguh mengerikan. Tapi saya berbeda. Saya menguasai aturan Dao setengah tahun yang lalu. Meskipun saya tidak termasuk dalam daftar Shenlong Tianjiao. Tetapi jika Anda membandingkan saya dengan sekelompok orang sekarang, Anda akan mati dengan menyedihkan. Ziyuan ini yang tidak memiliki latar belakang, aku bisa menghancurkan sekelompok semi suci hanya dengan mengangkat tanganku. Di bawah jalan besar, mereka semua. Sebelum dia selesai mengucapkan kata semut, Lin Yun membelahnya menjadi dua dengan pedang, dan bahkan baju besi suci di tubuhnya hancur berkeping-keping. Buah yang belum jadi berguling beberapa kali di rawa, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Lin Yun, yang berjarak 10 langkah, memotong tubuh suci pelindung tubuhnya dengan pedang. Energi sucinya jelas diberkati oleh aturan jalan besar, dan dia jelas masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Bab 2113 Kuil Kuno Putuo. Pada akhirnya, pria itu tidak tahu bagaimana dia meninggal. Di bawah jalan besar, apakah mereka semua semut? Lin Yun bergumam, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia lebih suka apa yang dikatakan kakak laki-lakinya Ye Guhan, apa yang disebut aturan jalan besar tidak memiliki banyak cara ajaib. Itu hanya penguat, jika mengikuti aturan lalu lintas secara tahayul, seringkali Anda akan mati mengenaskan. Lin Yun sekarang berada di puncak niat pedang galaksi, yang merupakan seni bela diri tingkat 6. Jika dia ingin menekannya dengan aturan jalan besar, lawan setidaknya harus memiliki seni bela diri tingkat 6. Ini juga sangat enggan, karena dia adalah bintang pedang ganda, dan kemauan pedangnya lebih kuat dari banyak keinginan seni bela diri biasa. Cek. Banyak semut hitam muncul dari rawa kabut hitam. Mereka sangat tidak mencolok, tetapi semuanya memiliki kilau logam yang sangat lemah di tubuhnya. Ini adalah semut iblis api hitam, yang jumlahnya banyak di rawa kabut hitam, itulah semut yang disebut pihak lain. Tapi semut-semut ini adalah penguasa sebenarnya dari rawa kabut hitam. Tubuh yang dipotong menjadi dua dengan pedang dengan cepat dimakan oleh sekelompok semut iblis api hitam, tidak meninggalkan tulang tersisa. Lin Yun memperhatikan dengan tenang, seperti biasa, semut iblis api hitam melewati Lin Yun dan merangkak menuju mayat lainnya. Mereka sepertinya bisa merasakan semacam aura berbahaya dalam diri Lin Yun. Mereka bertemu dengannya berkali-kali sepanjang jalan, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan terhadap Lin Yun. Karena kehati-hatian dan karena tidak ada keuntungan yang didapat, Lin Yun tidak mengambil tindakan terhadap kelompok semut iblis api hitam ini. Semut iblis api hitam ini masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Jika Anda dapat menemukan ratu dan menjinakkannya, semut iblis api hitam ini dapat berevolusi menjadi semut iblis terbang, dan kemudian menumbuhkan sayap, yang dapat menjadi diam. Berhentilah membunuh yang kuat di alam suci. Xiao Bingfeng berkata di alam rahasia Ziyuan. Pada zaman dahulu, ada metode kultivasi seperti ahli serangga. Orang-orang seperti itu hidup sendirian, tetapi hanya sedikit orang yang berani macam-macam dengan mereka. Lin Yun meliriknya beberapa kali, tapi dia tidak tertarik. Perjalanan ini merupakan panen yang bagus. Dia mengenakan pedang pemakaman bunga di pinggangnya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tidak hanya tempat Lin Yun, tetapi semua alam rahasia disertai dengan pembunuhan yang sangat brutal, berdarah dan kejam. Tidak ada batasan untuk King Long Che kali ini. Baik yang baik maupun yang jahat dapat berpartisipasi. Para biksu datang dari seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa ada campuran yang baik dan yang buruk, termasuk ketiga agama dan 9 aliran. Jalan yang benar akan bertarung dengan jalan yang benar, dan jalan iblis akan bertarung dengan jalan iblis, bahkan mereka akan membunuh orang benar dan iblis tanpa pandang bulu.
Setiap hari terjadi konflik antar banyak sekte, ketika menghadapi sumber daya alam dan harta karun, pertarungan hanya akan semakin sengit. Dalam menghadapi kepentingan, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Begitu pula dengan Lin Yun, siapapun yang berani menantangnya tidak akan bicara omong kosong jika bisa membunuhnya dengan satu pedang. Alam rahasia naga sejati, di suatu tempat di mana puncaknya berdiri. Sungai darah mengalir di lembah, dan roh jahat melonjak ke langit. Cepat keluar dari sini, Xiao Hongfei membunuh orang di dalam. Apa-apaan ini, kenapa orang ini datang ke alam rahasia naga sejati? Sial, orang ini keluar dan kita mati. Sekelompok orang di luar lembah melolong seperti hantu dan serigala, masing-masing menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk berlari dengan liar, sementara tubuh mereka dipenuhi dengan energi suci yang kuat. Para biksu yang telah membunuh monster semi-suci meninggalkan alam rahasia satu persatu, terlepas dari harta karun di alam rahasia. Kebanyakan orang belum pernah berburu monster semi-suci, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan berlari sekuat tenaga. Hahaha, kamu sudah datang, kenapa kamu pergi terburu-buru? Kilatan cahaya pedang berdarah menderu, dan Xiao Hongfei, yang mengenakan mantel hitam panjang, berjalan keluar sambil tersenyum lebar. Cahaya pedangnya begitu menakutkan sehingga para murid sekte yang dilindungi oleh energi suci terbunuh pada sentuhan pertama. Xiao Hongfei, peringkat 68 dalam daftar Shenlong Tianjiao, menghadapi pria kejam ini dan biksu lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, di sebuah danau di suatu tempat di alam rahasia naga sejati. Ada mayat mengambang di danau, dan Fang Haotian, yang juga termasuk dalam daftar keajaiban naga, sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Hampir dalam sekejap, semua biksu yang memperjuangkan obat suci mati di tangannya. Cahaya dari telapak tangannya berubah menjadi cakar yang menyala dengan api hitam dan menembus jantung. Sangat sedikit orang yang bisa langsung memblokirnya. Cakar yang menakutkan menembus energi suci pelindung tubuh, lalu menembus dada, meraih jantung dan menembus secara langsung. Satu demi satu, cakar iblis itu seperti tangan pemburu jiwa dan pencuri nyawa Fang Haotian jelas tidak bergerak, tetapi cakar iblis masih membunuh orang di mana-mana. Kejahatan darah tidak meningkat. Fang Haotian melihat mayat yang melayang di depannya, dengan sedikit keraguan di matanya, alam rahasia naga sejati ini tampak agak aneh. Adegan pembunuhan serupa dilakukan secara bersamaan di banyak tempat di alam rahasia naga sejati. Tidak seperti alam rahasia naga ilahi lainnya, para biksu yang memasuki alam rahasia naga sejati memiliki kekuatan yang relatif lemah, atau mereka adalah orang-orang yang kejam dalam daftar keajaiban naga ilahi. Para biksu yang lemah tidak punya pilihan, sedangkan yang kuat ada di sini untuk mengambil keuntungan dan ingin merebut posisi teratas di antara naga asli. Ada begitu banyak biksu iblis di alam rahasia naga sejati, setelah biksu yang saleh masuk, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Lin Yun menghabiskan banyak usaha dan akhirnya keluar dari rawa kabut hitam. Dia berdiri di atas patung Buddha yang rusak dan melihat ke atas, di ujung pandangannya ada pasir kuning tak berujung. Tempat ini sungguh aneh, rawa bertemu gurun. Lin Yun bergumam, dan melihat ke belakang, rawa kabut hitam menjulang, menghilang sedikit demi sedikit seperti ilusi. Itu bukan ilusi, kan? Lin Yun segera mengeluarkan buah suci bawaan. Setelah memastikan bahwa buah suci itu nyata, dia menghela nafas lega. Namun, lingkungan sekitar tidak dapat diprediksi dan aturan ruang tampak sangat kacau, yang membuat Lin Yun merasa sedikit pusing. Sekarang dia tidak terlalu menuntut materi dan harta karun alam, dia hanya ingin menemukan Ye Ziling dan yang lainnya secepat mungkin. Ayo maju dulu. Lin Yun tidak punya banyak pilihan, jadi dia melompat turun dari patung Buddha dan segera jatuh ke pasir kuning yang bergulung. Tiba-tiba, pusaran air besar muncul, dan pasir kuning runtuh, menyeret Lin Yun ke bawah. Lin Yun bisa saja melepaskan diri, tapi setelah memikirkannya, pasir kuning itu juga bergulung, jadi sebaiknya dia melihat di mana dia akan jatuh. Ledakan. Ketika kaki Lin Yun tertanam kuat, dia menemukan dirinya berada di koridor gelap, dengan lilin redup tergantung di dinding di kedua sisinya. Lilin itu berkedip-kedip, dan padam. Lin Yun mengulurkan tangan dan menarik kandil itu turun dari udara, tangannya terasa sangat berat, dan aura damai terpancar darinya. Menarik. Kandil dan nyala api ini luar biasa. Lin Yun mendapat penglihatan yang luar biasa dan melihat bahwa kandil itu sangat berharga, dan lilin itu sepertinya terbuat dari darah suci dan ambergris. Seperti yang diharapkan darimu, aku bahkan tidak akan melepaskan lilinnya, kata Xiao Bingfeng dengan nada meremehkan.
Lin Yun tidak memiliki pengalaman yang sama dengannya, hal ini tidak mencolok, tetapi mungkin tidak tersedia di dunia luar. Sepanjang jalan, Lin Yun mengumpulkan 10 batang lilin, dan kemudian mendengar suara berisik. Sepertinya ada orang lain yang datang ke sini melalui susunan teleportasi kecil itu. Di ujung koridor ada sebuah istana yang indah. Kubahnya dihiasi dengan mitril dan permata yang mengalir membentuk galaksi yang dalam dan terang. Di bawah galaksi terdapat banyak pilar batu yang berdiri di atas tanah. Lin Yun melihat dengan santai dan melihat ada total 8 pintu yang bisa memasuki tempat ini. Di aula, sekelompok semi-suci bertarung dengan sengit. Mereka bertarung dengan sengit, energi suci bergejolak, bintang-bintang terjalin, dan berbagai penglihatan menumpuk di aula yang tidak terlalu luas ini. Lin Yun meliriknya. Mereka bersaing untuk mendapatkan ramuan suci yang bersinar dengan cahaya keemasan. Total ada 3 pihak. Para pemimpinnya semuanya adalah para setengah biksu Ziyuan yang menguasai peraturan di jalan tersebut. Setengah biksu lainnya mengikuti di belakang mereka, masing-masing melancarkan banyak jurus mematikan. Ada juga banyak orang yang tergeletak di tanah. Terlihat dia sudah lama marah. Lin Yun segera menjadi bosan. Orang terkuat di grup ini hampir tidak setingkat yang mulia berbaju putih, dan bahkan lebih rendah darinya. Dia melepaskan gagasan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan langsung keluar. Ketiga biksu di aula utama berhenti dengan waspada saat mereka melihat penampilan Lin Yun. Kenapa kucing dan anjing berani bertarung demi pil naga suci sendirian? Ingin mendapat manfaatnya. Ide yang sangat bagus. Bunuh dia dulu. Kedua pihak bertempur dalam waktu yang lama, namun mereka tidak mau memanfaatkan pihak luar. Setelah melihat Lin Yun, mau tak mau mereka ingin mengambil tindakan. Lin Yun mencibir. Sekelompok pemula sudah lama mematuk satu sama lain. Apakah mereka benar-benar mengira mereka ahli? Ledakan. Tapi saat Lin Yun hendak mengambil tindakan, sebuah pukulan menghantamnya. Tinju besar itu bersinar dengan cahaya perak, berubah menjadi harimau putih yang ganas, dan aura pembunuhan yang mengerikan menyebar. Cahaya tinju itu melesat dengan liar, dan kemanapun ia melewatinya, setengah orang suci yang belum menguasai aturan jalan itu terkejut sampai mati di tempat. Hanya 3 pemimpin yang tersisa muntah darah. Mereka memandang orang yang masuk dengan ngeri, dan hampir seketika memastikan bahwa orang yang masuk adalah master dalam daftar Shenlong Tianjiao. Hanya 100 orang yang dipilih untuk daftar Shenlong Tianjiao, dapat dikatakan bahwa mereka adalah 100 orang terkuat di antara ribuan biksu muda di seluruh dunia Kunlun, mereka benar-benar berbeda dari mereka yang berada di luar daftar. Mungkin ada orang yang menyembunyikan kekuatannya dan tidak ada dalam daftar, tapi mereka yang ada dalam daftar pasti adalah para jenius tak tertandingi yang keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Berlari. Segera, mereka bertiga berbalik dan melarikan diri tanpa ada niat untuk bersaing memperebutkan pil suci. Ada juga semburan langkah kaki di kegelapan. Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan dan mencoba memancing di perairan yang bermasalah juga pergi. Di aula yang indah, hanya tersisa Lin Yun dan sekelompok mayat tergeletak di tanah. Lin Yun tidak memperhatikan, matanya tertarik dengan mural di pilar batu. Ini memang alam rahasia naga lain-lain. Terlalu banyak sampah. Mengikuti suara langkah kaki, seorang pemuda jangkung botak mengenakan jubah hitam masuk. Dia adalah Cao Yang, pria kejam nomor 78 dalam daftar keajaiban naga ilahi, seorang suci di kuil Putuo di Gurun Barat, yang merupakan tempat suci Buddha kuno. Hei, masih ada seseorang di sini. Cao yang hendak mendapatkan ramuan suci ketika dia melihat sekeliling dan menemukan kehadiran Lin Yun. Tidak heran kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan pil suci, ternyata itu kamu. Cao yang tertegun sejenak, lalu mengenali Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, yang terakhir dalam daftar jenius naga ilahi, pembunuh suci Ye Qingtian. Ini aku. Lin Yun mengangguk santai dan terus melihat mural di pilar batu, mural itu tampak seperti naga asli yang bercokol di atasnya. Pilar batu yang berbeda dan naga asli memiliki ekspresi yang berbeda, sepertinya tidak diukir, tetapi semacam pola ketuhanan yang mengalir. Kamu belum pergi setelah melihatku. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Sayangnya, daftar Shenlong Tianjiao cukup akurat. Jika kamu terlalu berlebihan, kamu akan mati. Tidak ada orang suci di sini yang mengambil tindakan untukmu. Kata Cao yang sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Yun, dia sangat arogan dan memandang Lin Yun dengan jijik. Kalau begitu kamu mencobanya. Lin Yun menjawab dengan santai, lalu berjalan cepat menuju pilar batu lainnya, matanya berangsur-angsur bersinar, memang ada sesuatu yang misterius pada pilar batu ini. Kalian. Niat membunuh yang dingin menyapu aula, dan Cao Yang,
yang diabaikan, berjalan menuju Lin Yun selangkah demi selangkah dengan kemarahan di matanya. Langkah kakinya mengandung semacam aturan Tao, cahaya Buddha melonjak di setiap langkah yang diambilnya, tetapi cahaya itu tertahan dan tertahan, memberi orang rasa penindasan yang kuat, seolah-olah dunia akan runtuh dalam kemarahan ini. Lin Yun menoleh ke belakang, dan hanya dengan satu pandangan, auranya berubah. Energi tajam yang menakjubkan berkumpul, niat pedang yang tak terbatas menyublim dan berubah, seperti bunga teratai yang mekar, dan tatapannya sedalam jurang. Cao yang tertegun sejenak, dia merasakan aura berbahaya, dan jantungnya seperti dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Cahaya Sang Buddha yang memancar dari tubuhnya seakan padam oleh air terjun. Niat pedang galaksi. Pupil Cao yang menyusut tajam, niat pedang ini benar-benar menakutkan, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya, dia berteriak dengan marah dan langsung menyerang dengan tinjunya. Bab 2114 jadi itu saja. Sama seperti cahaya kepalan tangan Buddha di dunia ini, sebelum benar-benar mendekat, kekuatan mengerikan dari Buddha benar-benar meledak. Aula indah itu terus bergetar, dan pukulan ini mampu membunuh seorang setengah biksu dari alam Yuan ungu dan membelah sungai setinggi 1000 kaki. Rambut panjang dan pakaian Lin Yun bergerak sesuai, matanya tajam dan bunganya terlepas dari sarungnya. Dentang. Segera, garis-garis Jian Heng muncul di udara, dan bila pedang menusuk langsung ke arah kepalan tangan. Pada saat ini, semua cahaya di aula kehilangan warnanya, hanya menyisakan keanggunan pedang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju dan pedang saling bertukar, dan suara ledakan energi suci bergema ratusan kali. Gelombang suara tumpang tindih, dan pilar batu kuno di aula beresonansi dengannya. Suara jalan meletus, dan dalam sekejap, penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pilar-pilar batu. Klik. Cahaya Buddha pecah seperti gelembung, Cao yang mengulurkan tangannya dan terlempar, dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri diam. Lin Yun berbalik dan menstabilkan tubuhnya segera setelah dia mendarat. 36 hari lagi, bintang-bintang sedang bermimpi. Cao yang menatap Lin Yun dengan kaget di matanya, dan bergumam, saya mendengar sebelumnya bahwa Anda dapat memblokir aturan jalan dengan niat pedang. Saya tidak percaya itu, tapi sekarang aku benar-benar mempercayainya. Tidak apa-apa, kamu tidak mencoba yang terbaik. Namun, aku hanya memukulnya dengan santai. Lin Yunfeng tenang dan tenang. Cao yang mengeluh dalam hatinya dan berkata dengan sopan, akan lebih baik jika orang ini berpura-pura berada di sepanjang tangga. Dia tidak yakin, tapi hanya setelah satu pukulan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lawannya tidak mudah untuk diganggu. Terlepas dari apakah Anda mencoba yang terbaik atau tidak, hampir tidak mungkin untuk berurusan dengan pihak lain dalam waktu singkat. Ekspresi Cao yang berubah, dan dia bergumam, Ye Qingtian, apa pendapatmu tentang ini? Pil suci naga sejati ini milikku. Jika kamu menemukan harta lainnya nanti, aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Kata-kata ini setara dengan mengakui kekuatan Lin Yun dan membiarkan pihak lain untuk sementara bekerja sama dengannya. Lin Yun berkata dengan heran, kamu hanya menginginkan pil suci. Ya, aku hanya ingin pil suci. Ekspresi Cao yang melembut dan dia tersenyum, beri aku pil suci, semuanya akan mudah untuk didiskusikan. Dia mengira Lin Yun akan bersaing dengannya untuk mendapatkan pil suci lagi, jadi dia penuh permusuhan. Jika pihak lain mau menyerah, semuanya bisa didiskusikan. Apakah kamu yakin? Kata Lin Yundao. Saya sangat yakin, Cao yang berkata sambil tersenyum, jika Anda bersedia memberikannya kepada saya dapat memberi Anda obat suci. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan obat suci. Ini adalah buah es dan guntur suci, yang memiliki dua atribut langka yaitu es dan guntur. Ini sangat berharga di dunia luar dan dapat ditukar dengan setidaknya 10.000 kristal suci. Saint Crystal, ini adalah batu spiritual yang biasa dipraktikkan oleh orang-orang kuat di alam suci, dan juga merupakan mata uang paling berharga di alam Kunlun. Cao yang merasa sangat terluka, tapi dia tetap tersenyum lembut dan pura-pura tidak peduli. Oke. Lin Yun tidak peduli dan mengambil es suci dan buah guntur. Hei. Cao yang tidak bisa menahan tawa, dia merasa malu karena buah suci naga sejati ini sangat menakutkan dan nilainya tidak terbayangkan. Itulah yang kamu katakan. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, memasukkan buah suci naga sejati ke dalam tasnya, melihatnya, dan tersenyum lebar. Ledakan. Tiba-tiba, ada cahaya bintang menakutkan yang menyilaukan, dan pola suci yang terbuat dari cahaya bintang yang saling terkait terbang keluar dari 9 pilar batu di aula.
Banyak pola suci terbang ke arah telapak tangan Lin Yun, dan tabrakan tersebut menghasilkan suara yang sebanding dengan musik peri, yaitu suara alam di bumi, halus dan manis. Apa? Cao yang terkejut, cahayanya terlalu menyilaukan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pada akhirnya, banyak pola suci ini terjalin menjadi bintang yang mempesona, memancarkan cahaya bintang yang kuat, dan tercetak pada rantai harta karun Xuan Lei di telapak tangan Lin Yun. Ledakan. Rantai harta karun Xuan Lei berubah menjadi artefak suci Suang Yao dalam sekejap, dan Cao yang tercengang saat itu juga. Sial, apa ini oke? Tapi ini belum berakhir. Lin Yun naik ke langit dan mengulurkan tangannya langsung ke peta galaksi di kubah, terdengar suara gemuruh dan cahaya bintang di aula terus melemah. Akhirnya, itu benar-benar redup, dan wajah Cao yang tampak aneh setelah beberapa saat, cahaya bulan jatuh dari telapak tangan Lin Yun. Di tangannya, dia melepaskan bulan yang cerah. Bulan perak itu cerah dan dipenuhi cahaya suci, membuat Lin Yundu terlihat jauh lebih suci. Bintang bulan lainnya tercetak di rantai harta karun Xuan Lei milik Lin Yun. Cahayanya sangat terang sehingga sangat menyengat Cao yang hingga dia tidak bisa membuka matanya. Ledakan. 3 sinar cahaya mekar, dan pupil Cao yang menyusut tajam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah terkejut, wajahnya penuh dengan kekesalan, dan dia berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Saya mengerti." Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Lin Yun terlihat sangat terkejut ketika dia melihat bahwa dia hanya menginginkan pil suci naga sejati, dan bahkan mengkonfirmasinya beberapa kali. Itu benar-benar artefak suci Sanyao. Ini terlalu ajaib. Master Tianxuan tidak perlu memurnikannya atau mengumpulkan berbagai materi ilahi. Ini bisa menjadi artefak suci Sanyao dalam sekejap. Ini sungguh keterlaluan. Bahkan jika itu adalah artefak suci Suang Yao, Cao yang sudah sangat terkejut. Dia tahu betul betapa menakutkannya nilai artefak suci Suang Yao. Adapun artefak suci Sanyao, kulit kepalanya mati rasa dan dia tidak bisa membayangkannya. Dia melirik pil suci naga sejati di tangannya, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan wajahnya sangat malu. Pil suci naga sejati ini tidak lagi harum. Terutama ketika dia memikirkan dirinya sendiri dan mengirimkan es suci dan buah guntur, Cao yang ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Itu sangat memalukan. Lin Yun mendarat dengan mantap dan melihat ke tangan kanannya, dengan ekspresi kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Artefak suci Sanyao. Cao yang menghampiri dan berkata dengan masam, "Ye Qingtian, selamat." "Terima kasih." Lin Yun tersenyum dan sedikit mengangguk. "Es suci dan buah gunturku." Cao yang menyentuh hidungnya dan menghindari matanya, dia ingin mendapatkan kembali es suci dan buah guntur. "Terima kasih." Lin Yun tersenyum. Ketika Cao yang melihat Lin Yun tidak berkata apa-apa, dia tersenyum canggung dan berkata, "Tidak apa-apa, gunakan saja." Dia getir, tapi tidak punya pilihan lain. Lin Yun meliriknya dan tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya tersenyum diam-diam dan tidak berniat memberikan es suci dan buah guntur. Jauh sebelum pertarungan dengan Cao Yang, dia menemukan rahasia pilar batu dan kubahnya. Tanpa diduga, pihak lain hanya fokus pada pil suci dan merasa telah mengambil keuntungan besar. Lin Yun tidak takut padanya sebelumnya, tapi sekarang dia memiliki artefak suci Sanyao, dia tentu saja tidak menganggapnya serius lagi. Ya, tepat pada saat ini, langkah kaki datang. Langkah kaki itu sangat aneh. Setiap langkah terdengar seperti lonceng, berisi beberapa aturan kuat dari jalan suci. Lonceng tersebut bergema dan ditumpangkan ke dalam medan gelombang suara yang tak terlihat. Wajah Cao yang sedikit berubah, mengetahui bahwa orang yang kejam akan datang. Untungnya bagi Lin Yun, gelombang suara ini agak mirip dengan hati pedang naga Azure miliknya, yang merupakan semacam medan semu. Ini menunjukkan bahwa kemauan seni bela diri orang ini sangat kuat, setidaknya sebanding dengan niat pedang kelas 6. Itu Tuan Chenyin, Molly. Cao yang berseru pelan. Tuan muda Chenyin Molly adalah anak ajaib dari Gunung Loyin, Tanah Suci Gurun Barat. Dia berada di urutan ke-69 dalam daftar keajaiban Shenlong. Cao yang mengenali orang ini. Mereka berdua berasal dari Gurun Barat. Mereka telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali, dan setiap kali dia kalah secara memalukan. "Apakah kamu kenal dia?" kata Lin Yundao. Cao yang mengangguk dan berkata, "Dia nomor 69 dalam daftar Shenlong Tianjiao, dan saya nomor 78. Saya telah bermain melawannya 5 kali dan tidak pernah menang sekalipun." Orang-orang ini semua berbicara tentang alam rahasia aneka naga, tapi mereka semua datang ke sini, Cao yang bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi tidak senang di wajahnya.
Di mata banyak orang, alam rahasia naga sejati adalah alam rahasia naga lain-lain. Cao yang awalnya ingin membunuh semua orang di sini, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kejam yang datang. Gunung Loyin sama dengan Gunung Putuo di Gurun Barat. Ini adalah tanah suci kuno. Para murid di sekte itu baik dan jahat dan mempraktikkan buku ajaib Tianyin. Mereka berspesialisasi dalam suara ajaib. Pada saat yang sama, mereka memurnikan tubuh dan mengikuti metode menjadi orang suci dalam tubuh fisik. Dalam buku sihir Tianyin, tubuh suci Changming tidak lebih lemah dari tubuh emas Gutuo dari kuil Putuo kami. Cao yang menjelaskan kekuatan pengunjung di suara rendah. Memanggil. Lonceng berhenti tiba-tiba, dan sesosok tubuh muda muncul di aula. Ini adalah Tuan Muda Chenyin Moli. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa aula yang semula indah menjadi kosong dan tidak berwarna, dan tidak ada harta karun lain yang ditemukan. Seharusnya ada pil suci naga sejati di sini. Aku sudah lama mencium aroma obatnya. Moli menatap mereka berdua dan akhirnya mendarat di Cao Yang. Apakah kamu meminumnya? Cao Yang mengangguk tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata, seharusnya ada beberapa harta tersisa di depan kita. Apakah kamu ingin berkumpul? Apakah dia ikut juga? Moli memandang Lin Yun. Cao Yang tersenyum dan berkata, kamu ingin meremehkannya. Dalam hal reputasi, gabungan kita berdua tidak bisa dibandingkan dengan dia. Oh. Moli mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi, ekspresinya sedikit berubah, dan berkata, aku ingat, kamu adalah Ye Qingtian. Ini aku. Lin Yun berkata dengan tenang. Reputasi pembunuh suci memang lebih keras daripada gabungan kau dan aku, kata Moli sambil tersenyum. Lin Yun melirik orang ini dan akhirnya menahan amarahnya. Semua orang sangat tahu julukan ini. Apa yang terjadi dengan pilar batu ini? Seharusnya ada mural di atasnya. Moli tidak mengganggu Lin Yun. Dia menatap pilar batu itu dan menyadari sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu, saat aku datang ke sini seperti ini, kata Cao Yang tanpa mengubah ekspresinya. Dia tahu betul bahwa Moli sama sekali bukan orang baik. Dia datang untuk mengambil pil suci naga sejati, tetapi ketika dia melihat pil suci di tangannya, dia tidak mengungkapkan apapun, dia jelas khawatir dengan keberadaan Lin Yun. Setelah Lin Yun ditangani, Moli pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Moli terlihat aneh dan tidak menunjukkan keraguan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama untuk terus menjelajahi istana bawah tanah. Saat mereka bergerak maju, mereka menemui beberapa masalah di sepanjang jalan, mereka masing-masing mengambil tindakan untuk menyelesaikannya beberapa kali, dan semuanya berjalan lancar. Setelah melihat Lin Yun beraksi, Moli cukup terkejut dan tidak lagi dipandang remeh. Seorang ahli dalam ilmu pedang, dia memang pantas mendapatkannya, puji Moli. Lin Yun menanggapi dengan santai tanpa lengah. Mereka bertiga terlihat bepergian bersama, namun nyatanya mereka semua memiliki pemikiran kecilnya masing-masing dan akan bertarung kapan saja. Dia juga sengaja memamerkan kekuatannya, dan Moli sepertinya sedang mengamatinya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu perunggu kuno. Ini seharusnya menjadi bagian terdalam dari istana bawah tanah. Jika Anda melewati pintu perunggu raksasa, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Membuka. Cao yang memimpin dan meninju pintu perunggu. Berdengung. Gerbang perunggu mengeluarkan suara gemetar, dan Cao yang didorong mundur. Dia tidak yakin, dan dia mengorbankan tubuh emas Gutuo di udara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan bahkan kepalanya berubah menjadi emas, lalu dia meninju. 3 kali di gerbang perunggu kuno. Fiuh. Cao yang mengerang, dia terkejut kembali dan menderita kerugian besar. Mendengus. Moli mencibir, mengulurkan lengan halus giok dari lengan bajunya, dan seutas tali muncul di udara, dia menjentikannya dengan jari-jarinya. Berdengung. Senarnya bergetar, seperti busur dewa yang ditarik, dan gelombang suara yang menakutkan meletus langsung menuju pintu raksasa itu. Pintu perunggu kuno tetap tidak bergerak, ekspresi Moli tetap tidak berubah, ada lebih banyak benang hijau di kehampaan, dan tangannya mulai melambai dengan cepat. Di bawah pengaruh gelombang suara berbagai warna yang terus-menerus, gerbang kuno Qinglong tetap tidak bergerak. Ekspresi Moli sedikit berubah dan dia melangkah mundur, menatap Lin Yun. Cao yang juga melihat ke arah saat ini, mereka telah mengambil tindakan, dan sekarang giliran Lin Yun. Lin Yun tidak terburu-buru, dia melihat ke pintu perunggu kuno beberapa kali, lalu tiba-tiba mengambil tindakan dan menariknya ke udara. Sebuah kekuatan besar jatuh ke pintu perunggu, dan pintu itu ditarik kembali dengan keras. Dengan derit, pintu perunggu kuno itu terbuka sebagai tanggapan. Pintu ini menghadap keluar, kata Lin Yundao. Moli dan Cao yang merasa malu.
Mereka ingin memamerkan kekuatan mereka dan memberi tahu Lin Yun betapa beratnya daftar Shenlong Tianjiao, tetapi semuanya sia-sia. Ternyata itu di luar. Cao yang berpura-pura tiba-tiba tercerahkan dan sering mengangguk. Masuk, kata Molly dengan marah. Mereka bertiga berjalan berdampingan menuju istana perunggu kuno. Bab 2115 Peti Mati Perak. Mereka bertiga memasuki istana perunggu kuno, yang sangat besar, tapi kecuali peti mati perak di tengahnya, tidak ada harta karun lainnya. Lin Yun memeriksanya dan menemukan bahwa semua mural itu adalah mural biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Ternyata itu sebuah makam. Tuan Muda Chenyin Molly tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Namun peti mati ini sangat aneh, terbuat dari bahan perak dan memancarkan cahaya suci yang terang, tidak terasa mati, namun sangat sakral. Permukaannya halus dan cerah, tanpa bekas tertinggal, tanpa cacat seperti es dan salju. Pola dekoratif pada permukaan peti mati perak sangat misterius, tidak bergaya zaman naga, dan memiliki banyak unsur eksotis. Ada garis-garis emas yang dijalin menjadi mahkota yang indah, dikelilingi oleh banyak tanaman merambat, dan sisanya dihiasi dengan bintang-bintang besar. Setiap bintang berbeda. Tampaknya seperti peta jalan langit berbintang, atau semacam astrologi langka. Peti mati ini tidak sederhana, aku khawatir ini adalah harta karun. Mata Cao yang sedikit panas. Molly sangat meremehkan dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimanapun juga, kuil Putuo adalah tanah suci agama Buddha, tetapi kuil itu telah merosot sampai-sampai kamu berpikir tentang papan peti mati. Jika tuanmu mengetahuinya, dia akan mengeluarkanmu dari menguasai. Cao yang merasa bersalah setelah ditebak niatnya, tapi dia tetap berkata dengan tegas, aku akan mengatakannya dengan santai. Aku tidak akan melakukan hal tidak bermoral seperti itu bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Ini sial. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang peti mati itu. Segala jenis reruntuhan kuno, asalkan melibatkan mayat dan peti mati, terkait dengan klan roh iblis. Entah dia secara langsung berubah menjadi zombie iblis, atau dia sendiri adalah klan roh iblis, tidak ada satupun yang mudah untuk diganggu. Buka dan lihat. Peti mati ini sangat sakral dan mengungkapkan kedamaian. Seharusnya tidak ada sesuatu yang menyeramkan. Cao yang sangat jujur dan berjalan maju tanpa rasa takut. Agama Buddha memiliki banyak metode untuk melawan dan menahan hantu, baik itu zombie iblis, orang bodoh, atau mayat jahat, dia tidak menganggapnya serius. Dia merasa ini adalah rumahnya, dan jika terjadi sesuatu, Lin Yun dan Molly juga akan menjadi orang yang tidak beruntung. Yang terbaik adalah menjebak mereka secara langsung di sini. Tunggu sebentar. Ekspresi Molly sedikit berubah dan dia berbicara untuk menghentikannya. Tidak apa-apa. Kekayaan diperoleh melalui risiko. Saya mengambil risiko ini untuk kedua saudara laki-laki saya. Cao yang tersenyum, berpura-pura konyol, dan membuka peti mati perak dengan sembarangan. Dia sangat cepat sehingga baik Lin Yun maupun Molly tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Tutup peti mati hanya dibuka sedikit, dan tutup peti mati terbang keluar, dan sesosok tubuh berdiri tepat di dalam. Memanggil. Dia membuka alisnya dan membuka matanya, cahaya perak muncul, dan suasana di aula menjadi mati dan dingin. Fiuh. Cao yang tidak bisa menghindarinya, dan cahaya perak menembus dadanya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Hampir seketika, dia terluka parah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Roh iblis bermata perak. Ketiganya tersentak, ekspresi mereka memberontak. Sial, bagaimana bisa hal seperti itu terjadi, roh iblis bermata perak. Cao yang ketakutan setengah mati, dia berteriak dan hampir menangis. Tak perlu dikatakan betapa menakutkannya roh iblis bermata perak, roh iblis bermata perak ini masih merupakan orang yang kuat di alam suci selama hidupnya. Bahkan jika dia tidak berada di alam suci setelah kematiannya, dia tetaplah seorang yang jahat. Hal yang membuat kulit kepala semi-suci tergelitik. Bang bang bang. Di ruang petir, Cao yang bertukar lusinan gerakan dengan roh iblis bermata perak. Dia menggunakan banyak teknik rahasia Buddha untuk menaklukkan iblis dan membunuh roh jahat, tetapi semuanya tidak berguna, atau efeknya sangat kecil. Tubuh emas Gutuo. Segera dia dipaksa terpojok dan menggunakan metode terkuatnya. Tubuhnya membesar beberapa kali, pakaiannya robek, memperlihatkan sebagian besar kulit emas, dan kepalanya berubah menjadi emas cerah. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa. Iblis bermata perak itu menatapnya, dan setelah beberapa saat, Cao yang memohon belas kasihan, saudaraku, tolong selamatkan saudaraku. Dia sangat menyesal sekarang karena dia ingin menjebak Lin Yun dan Molly, tetapi akhirnya menjebak dirinya sendiri di dalam selokan.
Dia merasa ingin menangis tanpa air mata. Desir, desir, desir. Lin Yun dan Mo Li masih memikirkan apakah akan mengambil tindakan ketika dua roh iblis bermata perak terbang keluar dari peti mati. Tangan suci Tianyin. Wajah Mo Li tanpa ekspresi, dan sesosok cahaya suci yang besar melayang di belakangnya. Dia memainkan lagu kuno, dan gelombang suara yang tak berujung jatuh untuk mengusir roh iblis yang menyerang. Oh, pada saat yang sama, dia sendiri mengejarnya seperti kilat. Cahaya keemasan mekar di sekujur tubuhnya, dan ada lonceng besar yang tergantung di atas kepalanya. Itu adalah harta rahasia obsidian ganda, dan suara jalan besar mekar selama suara. Dan tangannya sendiri berderak karena petir, dan menggunakan tangannya sebagai bilah, petir terang itu meledak dan mengenai leher roh iblis bermata perak itu. Ledakan. Pukulan ini begitu dahsyat hingga membuat sayatan dan menjatuhkan iblis itu ke dinding. Dia terlihat sangat halus, tetapi tindakannya sangat tegas dan mendominasi, membentuk kontras yang kuat. Pohon mati menumbuhkan bunga. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya, dan energi nirwana yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pedang. Kekuatan pedang yang agung menyebabkan udara berputar dengan cepat, dan aliran udara sekuat 10.000 kuda yang berlari kencang. Membunuh. Segera setelah pedang dihantam, segala macam fenomena aneh tiba-tiba berkembang, termasuk pohon dewa, bunga terbang, dan galaksi. Cahaya pedang yang tebal menyebabkan roh iblis terlempar dengan parah bahkan sebelum ia mendekat. Ledakan. Kulit roh iblis bermata perak sebanding dengan senjata suci, dan daging yang dipotong beterbangan kemana-mana, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Lin Yun dan Mo Li saling memandang, dan ada kilatan ketajaman di mata mereka. Rupanya, mereka berdua menilai kekuatan satu sama lain ke tingkat yang baru. Situasi tidak membaik, dan pertikaian antar pengadilan terus berlanjut. Ketika Cao yang melihat Lin Yun dan Mo Li terjerat satu sama lain, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan dia tidak lagi memiliki niat untuk menahan diri. Dia mengeluarkan gulungan galaksi, dan Buddha kuno sepanjang 100 kaki dengan 4 kepala. Dan 8 lengan muncul dari lukisan itu. Namun meski begitu, dia berada dalam kondisi yang sangat malu dan hanya bisa secara pasif menerima pemukulan untuk memastikan bahwa dia tidak akan dipukul sampai mati oleh zombie iblis bermata perak. Jika dia ingin bertahan hidup sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyeret Lin Yun dan Mo Li menjauh dari iblis kecil bermata perak itu. Roh iblis bermata perak yang lebih kecil jelas jauh lebih lemah. Namun meski begitu, penanganannya tetap tidak mudah. Butuh setengah batang dupa bagi Lin Yun dan Mo Li untuk memotong kepala roh iblis bermata perak, dan pada saat yang sama menusuk mata vertikal di antara alis kepala tersebut. Jelas sekali, keduanya memiliki pengalaman melawan roh iblis bermata perak. Tolong, tolong, tolong. Cao yang dipaksa terpojok oleh roh iblis, meratap dengan sedih dan berteriak dengan liar. Ayo lakukan. Mo Li adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Dia memegang tepi bawah jam kuno dengan tangan kanannya terangkat ke langit, dan kemudian mendorong langsung ke arah roh iblis bermata perak. Lin Yun mengaktifkan sinar kembar pemakaman bunga, dan kekuatan pedang melonjak seketika, dan tubuh pedang yang bersinar dengan cahaya keemasan dan hijau keluar dari tangannya. Ledakan. Roh iblis bermata perak pertama kali dihempaskan oleh lonceng kuno yang menyerupai gunung, dan kemudian dengan kilatan cahaya pedang, Zhang Hua menusuknya dan melemparkannya kembali ke dinding. Cao yang kemudian punya waktu, memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan berkata dengan getir, sungguh sial, ini adalah zombie iblis alam suci. Bahkan Lin Yun dan Mo Li bisa melihatnya tanpa dia harus mengatakan apapun. Sekarang saya hanya bisa menekannya. Sangat sulit untuk membunuhnya, kata Lin Yun. Pemakaman bunga bergetar tanpa henti, Holy Realm Demon Zombie berjuang mati-matian, dan niat pedang galaksi tidak dapat mengendalikannya terlalu lama. Kau tahan dia, dan aku akan menjaganya. Kulit Cao yang sedikit pulih dan dia berkata dengan keras. Oke. Mereka berdua tegas dan tanpa ragu-ragu. Lin Yun duduk bersila, menyatukan kedua tangannya dengan berbagai cara, dan memberkati sungai bintang di pemakaman bunga, memaku iblis dengan niat pedangnya. Mo Li mengeluarkan gukin dan memainkannya, menyerang Mo Zong dengan suara iblis yang menggelegar dari buku ajaib Tianyin. Dia sangat berhati-hati, dan membiarkan lonceng kuno terkuat tergantung di atas kepalanya untuk mencegah kejadian tak terduga. Api suci teratai hitam. Cao yang meraung dengan marah, dan tanda swastika hitam, terbakar dengan api yang mengerikan, jatuh ke zombie iblis alam suci. Nyala api sangat menakutkan, dan demon zombie terus meratap saat terbakar, dan Lin Yun dengan jelas merasakan bahwa demon zombie sedang berjuang lebih keras lagi.
Api suci biasa tidak bisa memurnikanmu sampai mati, tapi api suci teratai hitam ini ditujukan padamu sekelompok hantu. Aku akan mati. Cao yang sangat mudah tersinggung, dahinya berkeringat, dan dia melampiaskan keluhan yang telah dideritanya ratusan kali. Pada akhirnya, zombie iblis bermata perak itu sepenuhnya dimurnikan, hanya menyisakan kerangka.